firman Tuhan Mazmur pasalnya yang ke-119. Mazmur 119 ayatnya yang pertama. Mazmur pasalnya yang ke-119. Agak kurang nyaman sebenarnya, saudara. Ya, kita akan baca bersama-sama. Berbahagia orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan senap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditujukan kepadanya. Engkau sendiri telah menyampaikan kita itu, supaya pegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang kepada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamalkan segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Stop sampai di situ saja. Nah, ya, di ayat terakhir itu keren. Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi patokannya adalah firman Tuhan. Poin yang pertama ini bicara firman Tuhan. Yang berbahagia orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, yang tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidupnya menurut jalan-jalan yang ditujukan kepada Tuhan, ya, yang ditujukan kepadanya. Saudara tahu jalan-jalan Tuhan apa? Ya, saudara tahu jalan-jalan Tuhan apa? Ya, ya, firman bagian jalan Tuhan. Ya, mengikuti firman bagian jalan Tuhan. Kita tidak akan bisa sempurna seperti para nabi yang juga manusia biasa bisa melakukan kesalahan. Tapi paling tidak ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita berpatokan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang merupakan kunci kehidupan kita, maka firman yang adalah kunci ini akan menjadi jalan kita. Amin. Karena memang hidup ini, firman Tuhan katakan hari semakin hari jahat. Hari-hari ini semakin jahat. Tapi orang-orang yang berpegang kepada firman Tuhan pasti akan diluputkannya dari segala kondisi. Ya, makanya kenapa sebagai anak-anak Tuhan bukan sekedar seminggu sekali cari Tuhan. Ini hari Selasa, wah luar biasa, bagus sekali. Ya. Tapi setiap hari perlu mencari Tuhan, karena tantangannya tiap hari, Bapak Ibu. Karena tantangan kehidupan kita itu setiap hari, bukan seminggu sekali. Ya. Karena kita perlu makan firman Tuhan sama jasmani kita, kasih makan. Kalau jasmani kita makin lama makin gembul, ya, rohani kita makin kurus. Nah, kenapa rohani kita perlu kasih makan? Dan kalau cuma seminggu sekali, saudara, kita nggak akan kuat. Sama kayak kalau makan seminggu sekali, lemes saudara, ya. Teman-teman, saudara-saudara kita yang lagi berpuasa saat ini kita juga harus hormati. Dan kalau mereka makan cuma karena nanti pas mulai buka, sepanjang hari kalau nggak makan pasti lemes, saudara. Kalau puasa pasti lemes. Sama dalam firman Tuhan. Saudara makan firman Tuhan tiap hari, saya percaya bukan berarti tantangan tidak ada. Bukan berarti tantangan tidak ada. Tetapi ketika kita baca firman Tuhan, kita makan firman Tuhan, tantangan itu dikatakan bahwa itu akan menjadi pengetahuan baru bagi kita. Firman menjadi pengetahuan baru bagi kita. Merupakan tantangan di mana tantangan itu akan menjadi pelajaran penting untuk kita mengasah iman kita kepada Tuhan. Ya, tantangannya gimana? Bisa kita ketemu dengan orang yang mengesalkan kita. Bisa kita tiba-tiba ketemu dengan orang yang kok ngomongin kita di belakang. Ya, saudara, gereja saya bicara tentang visi misinya, bicara tentang orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan itu penting. Dewasa fokus di dalam Tuhan. Ya, saya selalu bilang bahwa orang yang dewasa adalah orang-orang yang akan disunting. Sunting tahu ya? Nggak mungkin calon mempelai wanita itu seorang anak kecil, nggak mungkin, saudara. Ya, dia harus dewasa.
Ya, dewasa bukan secara jasmani, ini bicara tentang rohani gereja. Bahwa saudara dan saya adalah mempelai Kristus. Kita seperti mempelai wanita. Nah, kalau wanitanya kekanak-kanakan, diomongin dikit ngambek, diomongin dikit marah, gak dijadwalin ngambek, ya kan? Apalagi kondisinya seperti kita nih yang membantu Tuhan nih. Kita nih kompleks, bahkan kita lebih parah. Kadang wah ini nih pendeta nih, ngambil keyboard nih, gak ada bukti. Secara logika marah gak? Marah. Tapi orang yang dewasa rohani, apalagi kita nggak ngambil, yang penting tidak ngambil ya. Kalau kita dituduh terus memang kita yang ngambil ya memang salah kita. Ya wajar kita ditegur orang. Tapi kalau ternyata tidak ngambil, terus kita dituduh orang, dipermalukan depan umum, marah nggak? Marah. Seorang yang dewasa harus tahan amarah, saudara. Walaupun kebenaran ada di pihak kita. Saudara menjadi dewasa nggak? Menjadi mempelai Kristus nggak? Tidak. Hah? Tidak menjadi mempelai Kristus, ya. Ya, fokus kepada Yesus. Dengarkan firman Tuhan, harus fokus. Karena ini mungkin masalahnya sepele. Nganggap ketika saudara berpikir ketika difitnah harus marah, dan itu memang harusan salah, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, ketika kita berpikir kita difitnah terus kita harus balas marah, dan wah itu wajar. Saudara sebagai anak Tuhan, saudara nggak lolos menjadi orang yang dewasa. Ya. Orang yang dewasa itu saudara seperti domba yang dibawa ke tempat penyembelihan. Ya. Tetap dulu, biar juga bulunya dipakai untuk sebagai kain wol gitu ya, dicukur, nggak ada berontak-berontaknya domba. Ya. Itu bicara tentang apa? Kerendahan hati di sana. Ketika saudara sadar bahwa saudara dan saya sudah dibeli dengan darahnya yang lunas, dan saudara adalah doulos, adalah hamba Tuhan. Siapa di sini hamba Tuhan? Lambaikan tangannya. Ya, hamba Tuhan. Katakan, colek kanan kirinya, katakan kamu hamba Tuhan. Kamu hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu gimana, saudara? Saudara tahu nggak filosofi hamba? Hamba itu seperti, kalau bahasa aslinya doulos. Doulos itu seperti keset kaki yang ada di depan, ada kesetnya nggak sih? Yang tulisannya welcome ya. Keset kaki dilap-lapin, saudara. Ya, hamba itu ya udah dibeli lunas. Hamba itu kalau di zaman di bangsa Yahudi ya, kalau di Israel sana, kalau sudah dibeli jadi budak, nggak ada hak kita untuk membela. Walaupun kita udah lu maling ya, nggak ada, kita langsung enak aja, nggak ada. Tetap dia nunduk walaupun dia nggak ambil. Nah, saudara di kehidupan nyata sekarang mungkin tidak mudah. Makanya kenapa saya bilang kita harus makan firman Tuhan setiap hari. Karena ujiannya bukan seminggu sekali. Kalau saudara datang ke gerejanya seminggu sekali, dia cari makan aja seminggu sekali, ini bisa bolong-bolong nih. Yang ada manusia rohani kita akhirnya apa? Seperti anak kecil. Bentar-bentar ngambek, ya, bentar-bentar ngambek, sebulan kemudian darah tinggi. Nah, rugi siapa? Kita. Padahal firman Tuhan ini sudah tuntunan kita, udah kunci jawaban dalam kehidupan kita. Mungkin oke lah kita direndahkan, ya nggak apa-apa, kita hamba kok. Halo, iya pinter ya. Ya. Kalau saudara dan saya merasa ditinggi hati, merasa saya kan duitnya banyak, saya kan juga orang dipandang di gereja, nyanyi setiap hari di atas mimbar, masa lu hina-hina gue? Halo, ya. Saudara dan saya, meskipun saya berdiri di tempat ini, saya nyanyi di ribuan orang. Kalau orang menuduh saya, ya nggak apa-apa. Harus ada kerendahan hati di sana. Ciri khas orang yang dewasa, nggak suka berantem, gotok-gotokan. Berapa waktu lalu di tempat ini, bukan di sini, waktu di tempat lama. Dia ngambek gara-gara kipas. Penting nggak? Nggak penting, saudara. Kita harus dewasa. Sekali lagi, colek kanan kiri, katakan harus dewasa. Ya. Saudara, usia itu pasti, tetapi dewasa itu keputusan. Ya. Usia itu pasti kita menjadi tua, ya. Apalagi sekarang kan udah kayak Santa Claus, rambutnya pada putih, ya. Ya. Usia itu pasti kita akan tua, tetapi dewasa itu keputusan. Katakan dewasa itu keputusan. Maksudnya apa dewasa keputusan? Ketika saudara dapat masalah, saudara bisa ambil keputusan dua hal. Saudara mau marah atau saudara akan tetap rendah hati, sabar. Sabar adalah bagian salah satu dari buah
terus. Nah bagaimana Bu Arno ini keluar kalau kita gak ada ujiannya? Terus kita bilang saya sabar, tapi hidupnya anteng-anteng. Gak pernah ada tes-tesan gitu, misalnya diuji tes, diomongin orang ya, atau jadwalnya di cancel, sorry ya Ibu Bika ini nanti dulu jangan boleh nyanyi. Wah ya, besok Ibu Bika gak mau datang lagi gitu kan. Oh haleluya, jangan sampai Ibu ya, tetap rendah hati ya. Kita harus tetap rendah hati, itu penting. Karena orang yang rendah hati Tuhan akan tinggikan. Amin. Kalau cuma tinggi-tinggi, coba saudara nih keluar dari gereja terus lehernya diangkat gini, ngobrol, ditimpukin orang nggak? Ya, orang benci nggak lihat orang sombong? Kita aja benci ya saudara. Nah, bagaimana kalau kita menempatkan diri kita untuk menjadi lebih rendah hati? Itu kan lebih baik. Saudara, ini firman ini adalah kunci supaya kita bisa hidup lebih nyaman. Halo, cek, wah belum dipulsa nih. Cek, oh ya saya lucu dikit gak apa-apa ya. Oke, jadi sekarang dalam kasih dari Tuhan, firman Tuhan itu adalah kunci di mana kita bisa nikmati hidup. Saudara tahu doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara itu pernah bayangkan gak kalau surga itu berantem-berantem? Tidak. Nggak mungkin. Bagaimana kita bisa menikmati di bumi seperti di surga, tapi kita nggak tahu surga itu seperti apa. Kita tahu surga itu penuh damai, sukacita, ya. Nah, bagaimana saudara yang hidup di muka bumi ini bisa menikmati surga? Ini firman Tuhan katakan, Buaro, sabar. Bagaimana orang sabar? Ya harus ada ujian. Hari ini tunduk ambil cabai misalnya, itu ngambil ini aqua nggak bayar misalnya, padahal udah bayar, marah nggak? Nah sekarang udah mulai berkurang, tadi mau marah ya, sekarang udah mulai ngerti ya. Saudara, walaupun kita dituduh ngambil air dan kita memang betul-betul tidak ngambil, tidak ada hak kita marah. Apalagi saudara saya dan saya adalah hamba. Katakan kamu hamba Tuhan. Ya, saudara sekali lagi saya ingatkan, ini Tuhan kasih ingat. Kalau saudara setiap kali emosi karena saudara merasa paling benar, minggu depan, bulan depan, itu tensi saudara akan naik saudara. Dan ruginya di mana? Di kita sendiri. Percuma kita datang ibadah tiap hari tapi kita tidak ngerti. Mungkin kita dengarkan firman Tuhan tapi kita tidak menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku itu tidak gampang. Makanya perlu cari Tuhan di tempat ini. Menjadi pelaku tidak gampang. Makanya perlu makan firman Tuhan setiap hari. Jangan makan cari kacil makan boleh ya, boleh. Karena apa? Tubuh perlu kasih makan supaya kita kuat. Tapi rohmu dan rohku harus dikasih makan. Karena itu bekal kita melewati hari-hari yang tidak gampang ini loh Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi kalau dituduh tiba-tiba nih, wah Bapak nyuri nih. Terus saudara harus marah. Padahal nggak nyuri. Kalau orang dunia mungkin bilang, ya harus marah. Anak Tuhan tidak boleh. Apalagi kau dan saya adalah hamba Tuhan. Katakan, kamu adalah hamba Tuhan. Kamu adalah hamba Tuhan. Harus diucapkan. Karena apa? Itu akan menjadi memori di dalam alam bawah sadar kita. Aku adalah hamba Tuhan. Karena ketika saudara berpikir hamba Tuhan hanya orang-orang yang berdiri di sini saja, salah. Karena saudara dan saya ketika ditebus oleh darah yang mahal, Tuhan itu menebus bukan untuk pendeta, untuk saudara dan saya, bukan untuk pemain musik, bukan untuk WL, tidak, untuk seluruh umat manusia, bukan Kristen doang. Halo. Amin. Itu yang harus kita sadari. Ketika kita sadar bahwa kita ditebus oleh Tuhan, bahwa saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Nah, karakter seorang hamba, ya itu tadi salah satunya, punya kesabaran, tapi nggak tahu pada momen ini saya nggak tahu kenapa harus Tuhan suruh sampaikan ini. Ada yang emosian di sini? Nanti kita doakan ya. Harus menyadarkan diri. Ya. Tapi saudara sedang kenapa ya? Bukan apa-apa ya. Ada momen-momen ketika doa itu disampaikan, terhambat. Ya. Doa itu mantul. Dan tangan Tuhan sepertinya tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap keluh kesah kita. Karena ada apa? Hambatan. Ada hambatan. Apa hambatannya? Dosa. Yesaya 59 ayat 1. Ya. Kalau saudara mau didoakan,
tapi tapi meminta pertolongan Tuhan, tapi tetap tidak menjaga kekulusan, maka penghalang itu seperti langit tembaga, saudara. Ya, nggak tembus-tembus berkat yang Tuhan sudah curahkan. Karena siapa? Kita sendiri yang menjadi penghalang. Nah, tapi ada respon. Respon ini paling penting, yaitu tadi kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Apa kebenaran firman Tuhan? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Halo, berapa kali sudah dengar ayat ini? Berapa kali sudah dengar ayat ini? Jangan balaskan kejahatan. Sering. Terus besok dijahatin orang, balas nggak? Balas. Halo, saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan jadi percuma ketika kita mau datang firman Tuhan sampai kepada kita, keluar dari tempat ini kita akan kembali seperti apa yang kita semula waktu kita datang. Sia-sia semua. Ya, bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa. Halo, saudara dan saya diciptakan Tuhan bukan seperti robot yang Tuhan bilang, James belok kanan, James belok kiri, belok kiri. Bukan, Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot. Tuhan menciptakan kita free will, berkehendak bebas. Keluar dari sini, bahkan di tempat ini pun saudara bisa berpikiran kotor, jahat. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang mau mengarahkan saudara harus belok kanan, belok kiri, tidak. Jadi kenapa Tuhan bilang lakukan yang benar di hadapan Tuhan? Melakukan kebenaran firman Tuhan butuh effort itu ketulusan. Saudara kalau berpikir ketika datang ke tempat ini biar Tuhan berkuasa, ya Tuhan berkuasa. Tapi kalau tidak ada respon dari kita untuk melakukan hal yang baik, semua sia-sia. Harus ada respon kita. Kalau kita sendiri tidak meresponi apa firman Tuhan yang kita dengar hari ini, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, maka sia-sialah semuanya. Percuma kita dengarkan firman Tuhan. Ya, habis ini, ya setelah kita tetap marah, balas kejahatan dengan kejahatan, terus besoknya kita doain orang sakit, sembuh. Gimana itu ceritanya? Padahal dia melakukan kejahatan, padahal dia balas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan bela firman-Nya. Jangan berpikir, wah itu berarti dipakai Tuhan. Ya bisa dipakai Tuhan. Tapi Matius 21 dikatakan bahwa, Matius 7 ayat 21 katakan, banyak orang-orang yang berseru kepada Tuhan, mengusir setan pakai nama siapa? Menyembuhkan orang sakit pakai nama siapa? Nah, orang-orang ini siapa? Jemaat atau pengurus atau pendeta? Ya hamba Tuhan juga kan? Ya. Tapi Tuhan bilang nyala kamu, ya kan? Karena melakukan kejahatan. Ya Tuhan mau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, menjadi pelaku itu penting, saudara. Kalau saudara tetap balas kejahatan dan kejahatan, sia-sia dengan firman Tuhan hari ini. Ya, menjadi orang yang dewasa itu adalah keputusan hati, pikiran, dan perkataan. Sekali lagi, menjadi orang dewasa itu adalah keputusan hati, pikiran, dan perkataan. Endingnya di perkataan, saudara. Tetapi kalau hati dan pikiran kita saja sudah berpikir bahwa, wah, gua ini kan orang yang besar, wah, gua ini kan orang yang, gua dihargai kok di mana-mana, ini orang kok nuduh gua harus pasang tanduk gua, pasang tali gua harus balas kejahatan, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Katanya mau jadi dewasa, katanya hamba Tuhan. Halo, hilang jadwal sendiri, gak mau ke gereja, gak disalamin sama Ibu Rahel, gak mau lagi ke gereja. Ya, sekarang bagaimana kondisi kita? Mau jadi orang-orang yang dewasa, calon mempelai Kristus, ya, orang-orang yang dewasa membawa kabar baik. Saudara tahu, ketika saudara menjadi berkat di luar sana, orang akan berpikir, wah, orang Kristen itu baik ya, gak perlu beritakan bahwa Yesus Tuhan. Tapi dengan tingkah lakumu orang melihat kita bahwa Yesus itu Tuhan. Di luar sana mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudara. Nah, bagaimana dengan kabarnya anak-anak Tuhan yang katanya rendah hati, punya banyak buah roh, tapi nggak berfungsi buah roh, tetap marah, balas marah, ya, saudara. Mungkin secara sosial, ekonomi mungkin kita di bawah itu lebih penting daripada saudara lagi kondisi di atas. Itu pasang tanduknya banyak, saudara.
tinggi hatinya itu lebih bahaya daripada orang-orang yang mungkin sederhana. Karena apa? Ada alasannya. Mobil mewah, berhak dia ketika dia tidak merasa dihormati di sebuah komunitas. Bisa marah mereka. Lah kalau kita sudah kita mungkin hidup sederhana, terus masih pasang tanduk, ruginya double-double saudara. Belum nanti bulan depannya tensinya makin naik ketika kita pelihara itu. Ruginya di mana? Di kita sendiri. Ya. Tapi hebatnya Tuhan tuh nggak putus-putus sabarnya untuk kasih ingat kita. Saudara tahu, saudara terima, saya juga terima. Karena firman itu pedang bermata dua, untuk saudara dan untuk saya. Bukan berarti saya ngomong sini saya udah paling sempurna, tidak. Saya tetap belajar. Walaupun memang di momen-momen tertentu memang saya sudah menang. Misalnya bangun pagi, pelayanan pagi-pagi setiap hari Minggu masih gelap. Saya udah bawa mobil, lihat lampu merah, padahal udah merah, saya tetap berhenti. Padahal nggak ada orang. Ini bicara tentang apa? Ketaatan, saudara. Kami hamba Tuhan itu menjadi contoh. Barometernya orang-orang yang kelihatannya. Nah, kalau kami pun bisa, kami cuma manusia biasa. Makanya kenapa Tuhan pilih kami untuk menyampaikan ini? Karena kami bisa melakukannya bukan karena kami mampu dan kami hebat, tidak. Tapi karena kami mau dan mengandalkan Tuhan. Intinya mau ada respon dulu. Kalau tetap masih balaslah, Tuhan bilang dan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan suruh didoakan loh. Saudara, kalau saudara masih benci orang lain, ya, Tuhan katakan apa? Aku juga gak akan mengakui saudara loh di hadapan Bapakku. Ya. Tuhan, ya, kita berdoa, ampunilah dulu kesalahan kami, ampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu berat kalau kita sungguh-sungguh berdoa seperti itu. Benarkah kita mengampuni orang bersalah kepada kita? Halo? Atau cuma sekedar doa Bapak kami selesai lewat? Ya, saudara, bicara kemenangan itu bukan soal nanti setelah kita mulai mati. Kalau setelah nanti kita mati, tidak. Kemenangan itu hari lepas hari. Harusnya sebagai umat pemenang itu setiap hari menikmati kemenangan. Dalam setiap kejadian. Kejadian apa? Kejadian yang menjengkelkan, yang menyebalkan, kejadian yang membuat kita naik pitam itu apa sih? Saya juga nggak ngerti, tahu-tahu ngomongin naik darah gitu ya. Jangan sampai akhirnya kita rugi sendiri. Selalu kita rugi sendiri karena kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Walaupun setelah saya taat setiap pagi, pas pelayanan pagi subuh-subuh lampu merah, terus sepertinya nggak ada apa-apa. Terus kenapa emang? Ketika kita taat, itu menjadi hal yang biasa, jadi satu habit. Dimana kalau lampu merah ya harus berhenti. Padahal kalau dipikir jam 5:30 pagi itu kan nggak ada mobil atau motor yang lewat lalu lalang. Kalau pun saya harus terabas bisa aja sebenarnya kalau saya mau. Tapi intinya kan saya udah mencap di jidat ini bahwa saya hamba Tuhan. Coba pegang jidatnya semua. Katakan saya hamba Tuhan. Jadi stempel ya. Saya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Ya. Jangan sekali lagi berpikir bahwa yang berdiri di sini doang yang hamba Tuhan. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Ya, jadi berkatalah seperti hamba Tuhan. Berpikirlah seperti hamba Tuhan. Punya hati seperti hamba Tuhan. Hamba Tuhan tadi apa? Ya, hamba itu dulos, seperti keset itu. Kita ini sudah lunas. Udah gak ada haknya lagi kita mau membela diri. Karena kita sudah dibeli dengan darahnya yang kudus. Saudara dan saya sudah dibeli. Gak ada lagi kita Tuhan. Kalau gak saya nih gereja ini gak akan jalan. Kalau gak saya nih gereja, halo. Ya, tahu-tahu lagi tidur-tidur kita udah diambil nafas kita. Loh, siapa yang paling berkuasa? Ayo coba. Tuhan yang paling berkuasa. Ya. Gampang gak? Jujur sebagai hamba Tuhan saya bilang tidak gampang. Bisa gak? Saya katakan bisa. Katakan asal mau. Asal mau. Minta kekuatan Tuhan. Jadi poin yang pertama, ya, kekuatan Tuhan itu bicara tentang dari firman adalah kunci, bahwa dia adalah kekuatan Tuhan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 9, coba salah seorang bisa baca, atau saya baca deh ya. Yosua pasal 1 ayat 9, sebentar.
Yosua pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-9 dikatakan, pasal 8 nih, ayat 8 nih ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan Taurat itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, coba baca lagi di dalam Mazmur 1 ayat 1, 2 dan 3. Ini ayat favorit aku sebenarnya ya. Mazmur pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. Mazmur pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara kasih dalam Tuhan, yang mau berhasil dan beruntung lambaikan tangannya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saudara dan saya ditetapkan Tuhan untuk jadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Kalau ada kalaunya saudara ya. Kalau dia suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tapi nggak stop sampai di situ. Harus menjadi pelaku. Yes. Harus menjadi pelaku, karena saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Harus menjadi pelaku. Penting menaruh jidat ini, stempel ini hamba, karena itu akan selalu kita ingat ketika kita udah mulai melakukan hal yang tidak baik. Contoh, ketika udah mulai bermarah-marahan, emosi, kita harus ingat saya ini hamba Tuhan. Control yourself. Penguasaan diri itu bagian dari keluarga juga. Ya, penting, karena kalau tidak itu kita akan kalah terus, saudara. Ya, nanti setelah bulan kemudian mulai naik tensi terus salah-salahkan Tuhan. Halo, pernah nggak kayak gitu? Ya, kita nggak kontrol hidup kita, masih marah-marah terus ketika dapat penyakit, terus kita bilang Tuhan, salah gue apa deh? Ya salah lu karena emosi mulu, dodol gitu ya Tuhan bilang. Ya, penting nggak? Penting. Ini bukan sekedar pengetahuan bagi kita. Ini adalah petunjuk kunci di mana Tuhan itu sudah berikan sesuatu kunci bahwa firman Tuhan ini menjadi jawaban atas hidup nyaman supaya kita bisa menikmati bumi ini seperti sorga. Itu janji firman Tuhan. Ya, janji firman Tuhan supaya kita bisa menikmati sorga ini seperti di bumi ini seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, mumpung kita lagi di bumi nikmati, ya. Kalau dipikir-pikir, saya cuma melayani Tuhan, saudara. Saya tidak bekerja, saya tidak kerja sekuler, tidak cari duit yang bangun pagi terus berdagang, tidak, saudara. Sama sekali tidak. Ya, secara logika nggak mungkin saya punya duit sampai MM-an, ya. Tuhan juga jadi nih, ya kan. Tetapi saya bisa sampai 15 negara. Tapi saya bisa sampai 30-an kali ke Singapura. Tapi saya bisa ke Kuala Lumpur 30-an kali. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Respon dari saudara itu penting untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Bukan yang tidak ada mustahil bagi Tuhan saja, tetapi tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya ketika percaya kepada Yesus Tuhan. Hari ini saudara kita dengarkan firman Tuhan. Tapi kalau sebentar detik berikutnya keluar dari tempat ini, terus kita berlaku seperti apa yang waktu kita datang, kita tidak mengampuni, masih marah-marah, masih tetap emosian. Ya. Oke lah, sekarang kita pikirkan, gak usah bicara Tuhan lah. Saudara, saya nggak dengan kesehatan saudara. Saya, apalagi Tuhan. Bagaimana kita tahu Tuhan sayang? Loh, dia disalib untuk saudara dan saya. Gimana nggak sayang? Nggak sayang luar biasa itu Tuhan. Mengorbankan jiwanya, tubuh, waduh itu sudah. Ya, bahkan dicambuk, diludahi. Waktu saya ke Israel, itu lihat mahkota duri itu setelunjuk gini saudara, banyak. Dan itu bukan sekedar ditaruh, tapi ditancapkan di kepala.
untuk saudara dan saya. Betapa sayangnya Tuhan. Tapi kalau kita sendiri gak sayang sama diri kita, jangan salahkan Tuhan ketika kerugian terjadi di dalam kehidupan kita. Kerugian apa? Banyak. Mungkin kita tidak disukai orang lain karena karakter kita, suka marah-marah, suka curiga sama orang lain. Ya. Akhirnya apa? Rugi sendiri, saudara. Rugi sendiri. Padahal firman Tuhan ini udah jadi pegangan bagi kita, menjadi kunci kita supaya kita bisa nikmati surga di muka bumi ini. Menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Ya. Melimpah itu bukan bicara tentang harta yang banyak. Melimpah itu seperti minum dulu boleh ya? Permisi Bapak. Buka puasa. Ibu bikin saya ketawa Ibu. Saya udah Ibu buka puasa. Ya oke, puji Tuhan, terima kasih. Ya, saudara, ketika ada sebuah botol, ya, mau botol besar, mau botol kecil, ketika diisi air terus tumpah, itu namanya melimpah. Benar ya? Terus tiba-tiba ada botol yang lebih kecil, gitu ya? Ya, mohon maaf ya, saya pinjam dulu satu ini. Ya maaf Pak ya, ini udah kosong ya. Nah, limpah itu bukan ukurannya sama terus gede atau penuh, tidak. Tapi walaupun dia besar dan kecil, terus tumpah, itu namanya melimpah. Saudara, mungkin ini orang nih duitnya nggak banyak. Mungkin tiap hari cuma dapat 50.000 atau misalnya sebulan dapat 50.000. Tapi ketika dia bisa menjadi berkat, kasih tempe tetangga atau mungkin kasih air putih tetangga, itu melimpah. Bukan soal bicara harta yang banyak. Paham ya? Saudara kaya raya, tapi ketutup gitu ya. Banyak gitu. Tapi orang nggak menikmati apa-apa, dia nggak melimpah. Mungkin secara materi mobilnya mewah, bolak-balik luar negeri, tapi nggak ngerasain, kita nggak rasain. Dia bukan melimpah, saudara. Tapi ada orang kecil gini loh. Mungkin harta jauh dibanding ini mah gede. Tapi ketika limpah, dia tumpah luber. Orang tuh sekelilingnya tuh, kalau misalnya Ibu Pika datang, Ibu Pika datang, itu anak kecil udah deket gitu. Kenapa Ibu Pika sama anak mungkin ngasih permen ya, ditempelin kayak perangko. Karena apa? Ini Pika jadi magnet. Karena dia melimpah, airnya itu tumpah ruah. Semua orang tuh senang dekat sama dia. Karena apa? Suka memberi. Itu melimpah. Jadi melimpah itu bukan ukuran materi, bukan ukuran jumlah banyak atau sedikit. Tetapi ketika saudara menjadi berkat, saudara melimpah. Katakan kanan kiri, jadilah berkat. Begitu. Udah mulai dapat ya Pak? Silakan mau diminum lagi boleh. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jadi poin yang pertama bicara tentang firman adalah kunci. Poin yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah komunitas, saudara. Ya, komunitas. Kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 25, ini juga ayat yang paling favorit juga, paling sering disampaikan oleh hamba Tuhan. Oke, mungkin Bu Pika bisa baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Yang lain bisa menyimaknya. Poin yang kedua ini bicara tentang komunitas. Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Ya, sekali lagi poin yang pertama bicara tentang firman adalah kunci. Ya, jadi Tuhan itu adalah kekuatan kita. Poin yang pertama adalah firman itu adalah kunci yang saya ambil di dalam tadi Yosua 1 ayat 8. Dan poin yang kedua adalah komunitas di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Silakan buka. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Amin. Saudara, kalau kita punya komunitas yang suka main game untuk anak-anak zaman sekarang, atau komunitas yang biasa ngumpul ngopi tapi ngalor ngidul ngobrolannya yang tidak jelas, bukan berarti melarang ya, tetapi kalau bisa kita memilih komunitas yang mengenal Tuhan, komunitas yang bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena apa? Itu bagian pertumbuhan iman kita. Karena kalau kita tidak punya komunitas, ya, contoh pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, gimana? Yang tadinya mungkin kita tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor, tapi karena kita biasa bergaul dengan orang-orang yang biasa ngomong kebun binatang, ketika dapat masalah dan tekanan hidup, yang keluar apa? Sebegala kebun binatang. Ini firman yang sering saya katakan bahwa itu penting, saudara. Komunitasmu itu akan menentukan bagaimana kau akan berpikir menjadi dewasa atau tidak. Komunitasmu itu akan membuat saudara berpikir bisa bertumbuh dewasa atau tetap menjadi bayi rohani. Ya, bayi rohani itu makanannya apa? Tetap susu, bubur, makan yang lembek-lembek, bicara tentang berkat, tapi kelihatan tentang makanan yang keras, sakit hati. Bicara tentang macam makanan yang firman yang kuat, keras, kita mulai tersinggung. Ya. Tetapi kalau kita dewasa di dalam roh, makanannya itu nasi, daging, digigit ya, kuat. Ya, tapi kalau masih bayi rohani ya, karena juga apa? Pengaruh daripada pergaulan kita. Ya, komunitas kita. Sekarang hari ini kita mulai bisa berpikir bahwa siapa yang ada di sekeliling kita. Ya. Ada penelitian di mana seorang anak ini akan dinilai 15 tahun ke depan dari siapa dengan siapa dia bergaul. Seorang anak, ya, misalnya saudara punya anak yang umur 10 tahun. Perhatikan dia bergaul dengan siapa. 15 tahun kemudian kita akan bisa menilainya anak jadi apa. Ya. Komunitas, pikiran, jadi telinga, panca indera itu juga menjadi satu dimensi di mana itu akan mempengaruhi pikiran, perkataan, perbuatan kita. Kalau saudara pernah lihat dua buah pohon yang ditanam di dalam sebuah ruangan kaca, ya, dengan umur yang sama ya, 0 hari itu masih dalam bentuk biji ya, di dalam sebuah tanah pot dua gitu kan ya. Saudara bisa imajinasi aja ya, soalnya nggak ada foto lagi. Dua kiri kanan ini di ruang kaca yang berbeda. Jadi kacanya ada dua. Yang satu diputar musik rock, yang dua diputar musik klasik, yang kalem gitu ya, pokoknya ribet lah musiknya. Tapi kalem, lembut banget kan. Tahu nggak apa yang terjadi? Pertumbuhannya beda, saudara. Padahal usianya sama. Yang musik rock ini, wow, lambat sekali bertumbuh, ya, lambat sekali bertumbuh. Tapi ini dengan santun naik makin besar dan makin hijau daunnya. Saudara, tanaman hidup ini ternyata punya telinga. Dia bisa mendengar, dia bisa merasakan, dia bisa hidup. Kalau saudara pernah zamannya dulu ada pohon-pohon yang bunga-bunganya bisa sampai mahal ratusan juta ya. Bunga apa itu saya juga nggak ngerti. Nah, ada berapa ibu-ibu Jakarta itu waktu zamannya pohon-pohon itu diajak ngobrol itu tanaman-tanaman gitu ya kan. Ya, diajak ngobrol tumbuh ya nak, udah kayak anak sendiri saudara Tuhan. Saya nggak tahu mereka mau mempelajari sesuatu dari mana, tapi ketika saya baca firman Tuhan bahwa tumbuhan di makhluk hidup juga, berarti mereka bisa mendengar. Nah, panca inderamu dan saya itu terpengaruh apa yang paling banyak kita dengar. Nah, komunitas saudara dan saya sering ngomong-ngomong tentang tidak baik, misalnya preman-preman yang selalu berkata kasar, ya, pertumbuhan rohani kita akan terhambat, saudara. Ya, kita mau loncat-loncat tinggi juga akan tumbuh. Karena apa? Komunitas kita selalu berkata jahat, selalu fitnah, selalu ngomongin kotor, ya kan? Kalau kita nggak pernah mengucapkan kata firman Tuhan setiap hari, ya, nggak akan bertumbuh di dalam sini, ya. Ya, jadi dengarkan baik-baik bahwa hari ini kita bicara tentang dua hal. Ya, firman itu punya kuasa, tetapi kita harus tahu firman itu adalah kuncinya. Kalau kita nggak pernah dengar firman Tuhan, nggak pernah baca merenungkan Taurat Tuhan, maka kita akan terhempas saja, terhempas biasa gitu. Mungkin kita nggak akan merasa, karena mungkin udah terbiasa ya, berantem udah biasa, ya. Tapi kalau kita mulai berubah mulai detik ini,
Ya, karakter kita berubah karena ada kemauan kita. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan tidak menciptakan saudara dan saya menjadi robot. Belok sana belok sini untuk suatu, tidak. Tapi free will, kebebasan kehendak untuk melakukan apapun. Makanya bisa saja kita berbuat jahat, bisa saja kita berbuat baik. Semua keputusan saudara dan saya. Termasuk ketika orang mau marah, menuduh, dan kita bisa memarah atau enggak. Poin yang kedua, komunitas. Pilihlah komunitas yang bisa buat saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia mereka bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang baik. Kita akan sebuah pujian. Puji